nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, juga nikmat berupa waktu luang sehingga kita semua dapat hadir pada acara webinar dalam rangka HUT ke-22 DWP tanggal 7 Desember dan peringatan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2001 yang diselenggarakan DWP Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan secara tatap muka atau offline dan secara virtual atau online dengan tema Festival Webinar Pintar 2021 bekerja sama dengan XL Axiata. Hadirin yang saya hormati, dunia internet saat ini berkembang dengan begitu pesat. Kecenderungan pasar telah berubah, sehingga sebagian besar pelaku bisnis harus beralih memanfaatkan strategi digital marketing untuk meningkatkan penjualan online. Jika tidak, maka akan kehilangan peluang yang begitu banyak. Membangun keberadaan online melalui website atau media sosial adalah hal penting di saat ini karena potensi traffic dan transaksi online dalam jumlah besar dapat dijangkau dengan website atau media sosial. Ibu-ibu sebagai istri pegawai negeri sipil harus mau dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki dalam menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan, baik pada era reformasi yang sedang terjadi di negara kita maupun dalam menghadapi kehidupan era globalisasi saat ini. Di antaranya, ibu-ibu turut mendukung salah satu dari program pemerintah yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan anggotanya. Peserta webinar yang berbahagia diharapkan dengan mengikuti Festival Webinar Pintar 2021 bersama XL Axiata diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anggota Dharma Wanita Persatuan tentang pemberdayaan ekonomi, membekali anggota Dharma Wanita Persatuan tentang wawasan dan keterampilan dalam kewirausahaan. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya akan membacakan sebuah pantun sebagai penyemangat kita semua. Lelah menari lengan tangan, sambil menggenggam emas logam. Aku punya barang dagangan, semoga laris sampai malam. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa mampir ke Kota Malang. Jualan online di dunia maya, barangnya laris, hatiku senang. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat mengikuti Festival Webinar Pintar 2021 bersama XL Axiata. Ya, terima kasih kepada Ibu Erni Cahyokumolo selaku Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. Luar biasa tadi ya, ditutup dengan pantun yang sangat menarik, yang semoga memberikan kita semangat untuk bisa mengikuti sesi kelas 3 pada hari ini terkait pengurusan izin usaha food and beverage, kunci sukses kembangkan bisnis. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita memulai sesi pada pagi hari ini. Tentunya sebelum kita mulai, saya ingin memberikan beberapa informasi untuk seluruh peserta atau sisters yang telah hadir. Pertama, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya melalui sesi Q&A nanti, dan juga bisa raise hand, dan juga bisa kemudian menaruh pertanyaannya di kolom chat box. Kemudian juga semua pertanyaan akan dijawab oleh para narasumber, dan sesi tanya jawab akan dilangsungkan di akhir, seperti itu. Nah, itu dia tadi pengumuman sebelum kita mulai sesi yang sangat menarik, yang saya juga secara pribadi sudah menunggu-nunggu, karena rasanya terkait dengan bagaimana membuat izin usaha ini menjadi sesuatu yang banyak orang di luar sana, sisters, bingung. Karena mungkin mereka sudah memulai bisnisnya, kemudian sudah mulai memperhatikan packaging, atau mulai sudah dilirik oleh banyak orang, namun belum memiliki legalitas yang kuat. Lantas bagaimana akhirnya mendaftarkan dan akhirnya memiliki produk yang juga tidak hanya enak, lezat, menarik seperti itu kalau makanan atau misalnya barang-barang lainnya, tapi juga secara hukum legal dan sah, dan akhirnya bisa bersaing secara kuat di berbagai level
yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, langsung saja kita akan memulai dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan satu demi satu narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya. Yang pertama, beliau merupakan pendiri kedai Suwe Ora Jamu. Meskipun ia merupakan lulusan salah satu universitas luar negeri, ia tidak malu untuk berjualan jamu. Berangkat dari pemikiran bahwa jamu adalah warisan bangsa yang harus dilestarikan, pada tahun 2012 beliau membuat konsep jamu menjadi produk minuman yang lebih modern. Melalui kedai jamunya, beliau ingin sedikit demi sedikit mengedukasi generasi muda, milenial untuk melakukan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi bahan-bahan alami yang berguna bagi kesehatan. Luar biasa. Ini dia, beliau adalah Ibu Nova Dewi selaku founder Suwe Ora Jamu. Selamat pagi, apa kabar Ibu Nova Dewi? Selamat pagi semuanya, sisters. Terima kasih sudah menghadirkan saya pada hari ini. Semoga sehat semuanya. Hari ini seru banget ya, mau ngobrolin tentang pengurusan izin usaha F&B. Memang kita nggak bisa tadi pungkiri ya bahwa tadi yang disampaikan di awal bahwa sekarang ini kita bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Betul sekali Ibu Nova Dewi. Jadi luar biasa, saya secara selaku milenial juga menjadi penikmat Suwe Ora Jamu nih sebetulnya. Saya sering beli produknya karena memang sangat modern gitu ya dan sangat kekinian. Jadi kita pun sebagai anak muda tidak merasa jamu itu old style, malah jadi sesuatu yang fun seperti itu. Nah, sudah ada Ibu Nova Dewi selaku founder Suwe Ora Jamu. Kita akan berlanjut ke narasumber kedua yang tidak kalah menarik. Beliau adalah praktisi hukum yang fokus pada hukum perusahaan, hukum keluarga, dan juga hukum pertanahan. Sebelum mendirikan Ruang Hukum, ia memiliki karir sebagai advokat di sebuah firma hukum ternama di Indonesia. Beliau juga sangat tertarik tentang teknologi dan bagaimana teknologi itu dapat meningkatkan praktik hukum yang menghasilkan pada akhirnya berdirinya perusahaan teknologi hukum yang inovatif, yakni Ruang Hukum. Beliau meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Brawijaya dan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Oke, tidak lain tidak bukan, beliau adalah Mbak Windy Berlianti, founder dari Ruang Hukum. Halo Mbak Windy, apa kabar? Selamat pagi. Halo Mbak, suaranya belum terdengar nih tadi. Halo? Halo? Ya sudah terdengar. Ya. Halo Mas, sorry ya. Nggak apa-apa Mbak, biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik banget, nggak sabar banget nih hari ini mau sharing tentang gimana caranya ngurus izin F&B buat teman-teman. Wow, menarik banget karena sudah ada dua pakar dengan kepakaran yang berbeda. Mungkin Mbak Nova Dewi atau Ibu Nova Dewi akan bercerita pengalamannya bagaimana sih mendirikan Suwe Ora Jamu dari tahun 2012 sampai sebesar ini dan bagaimana akhirnya Ibu Nova Dewi mengurus izin-izin usaha secara hukum sampai Suwe Ora Jamu bisa sebesar ini dan sekeren ini gitu loh. Nah, kemudian juga di satu sisi akan ada penjelasan dari Mbak Windy terkait dengan bagaimana step by step secara legal dari perspektif hukum membuat proses itu berjalan dan akhirnya barang F&B kita bisa laku dan sah diperdagangkan di marketplace atau dimanapun. Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Nova Dewi dulu kali ya. Ini dari founder Suwe Ora Jamu terkait dengan apa sih Bu macam-macam izin usaha yang diurus bisnis Suwe Ora Jamu sebagai bisnis minuman tradisional yang semakin populer di Indonesia. Pengalamannya seperti apa ini? Boleh share, silakan. Ya, selamat pagi. Ini saya juga sambil share background ya.
Silakan, bisa Ibu. Ya. Jadi ketika saya memulai ya bisnis Wiyora Jamu, itu memang di tahun 2012 yang masih merancang gitu ya, bagaimana sih caranya kita bisa mengenalkan yang namanya produk yang kuno, yang jadul, yang mungkin nggak sepopuler minum kopi atau jamu gitu ya, atau teh gitu, untuk bisa jadi populer. Jadi saya memberanikan diri gitu untuk membuat suatu perencanaan yang nanti akan aku share ya di sini buat teman-teman sisters. Jadi bisa kalau misalnya kita mau share screen-nya, nanti dibantu oleh Mbak Tara. Jadi perjalanan saya growing Wiyora Jamu mungkin dari hari ini sampai sekarang tuh nggak lepas dari banyak hal-hal ya, yang seperti kalau di screen 1 kita bisa melihat bahwa ada produk yang disiapkan, yaitu produk jamunya sendiri yang memang harus dirubah disesuaikan dengan sebenarnya market yang berbicara gitu. Ketika kita membuat satu bisnis kan kita tidak bisa mengedepankan yang namanya hanya idealisme, tapi kita bisa harus melebur dengan apa yang sebenarnya pasar itu mau. Jadi produk itu harus sesuai. Dan kedua, saat itu saya merasa apa ya sebenarnya yang pendampingnya, kalau misalnya minum jamu kan harus ada food-nya gitu. Jadi akhirnya masuk ke ranah food and beverage, dan kebetulan memang semuanya diawali dengan fashion gitu ya. Jadi kalau ngomongin food and beverage service itu adalah jasa, memang dari bidang jasa yang menyediakan tempat ya, dan menyajikan makanan dan minuman. Jadi awalnya dari first is the product and then growing to the next stage itu food and beverage service. Terus yang ketiga itu digabung gitu antara produk dan servisnya gitu. Nah, yang dimana sebenarnya produk and service itu saling melengkapi gitu ya, yang di dunia F&B nggak lepas dari kita harus sama-sama in the same mindset gitu ya. Jadi F&B itu beda dengan just about the products atau just about the service gitu, but it's both product and services. In the slide 2 tadi yang saya sampaikan ya, bahwa customer journey, customer experience, itu customer taste, itu semua yang harus saat ini menjadi prioritas gitu ya, dengan transformasi zaman juga gitu ya. Tadi yang disampaikan bahwa perubahan dari sebelum era digitalisasi sampai sekarang udah transformasi ke digitalisasi, ini semua adalah banyak yang kita pelajari gitu ya. F&B experience juga berubah, tapi kuncinya kalau kita mau tetap bisa mempertahankan dan mengembangkan bisnis kita itu apa sih? Kita harus step by step harus sustainability ini yang very very important ya, untuk bisa kita planning. Itu sustainability nggak bisa cuma happen like that gitu, nggak bisa just happen tanpa kita mempersiapkan dan merencanakan. Dan sebenarnya kena dampak pandemi juga ya, changing customer behavior, dan tadi yang saya sebutkan juga gitu ya, digital transformasi ini kita harus apa ya, sebenarnya waktunya kita itu mengevaluasi diri gitu ya, supaya kita tuh bisa tahu langkah-langkahnya apa nih gitu, supaya kita bisa tetap survive, bisa tetap apa namanya, tetap sustain dan tetap bisa berkembang gitu ya, sesuai dengan hari ini apa namanya, topiknya adalah gimana sih sebenarnya kunci sukses mengembangkan bisnis gitu. Jadi saya hari ini ingin sharing ya sama teman-teman gitu yang saya jalankan di Wiyora Jamu dari tahun 2012 sampai tahun 2021, dan nggak lama lagi kita udah masuk ke 2022. So I think the checklist yang saya pengen share ke teman-teman itu adalah bahwa evaluasi yang tadi saya sampaikan ya, review and recheck, checklist perjalanan bisnis dari teman-teman semuanya yang udah mungkin yang udah bergelut di bidang usahanya masing-masing, yang menjadi bisnis journey-nya teman-teman gitu ya. Jadi di crash saya juga sama, saya juga melakukan ini gitu. Saya balik lagi ke titik 0, titik 1 gitu. Visibility study. Saya lihat lagi keadaan pasarnya sekarang bagaimana transformasinya. Terus market and products. Research, apakah sekarang masih relatable, apa yang harus saya lakukan untuk perbaikan inovasinya. Test product and test market. Tetap harus dilakukan juga ya, dengan adanya saat ini di era transformasi digitalisasi gitu ya. Dan
saya juga berubah gitu, bisnis plan saya juga saya adjust lagi gitu. And then the whole business nomor 4 bisnis proses. Apa sih sebenarnya yang jadi apa ya? Kan nggak bisa kita kadang-kadang bisnis proses berproses ya. Teman-teman juga mungkin sisters tahu ya kalau kayak kita itu keadaan di lapangan sama keadaan di idealisme kita kan tuh sometimes it's not the same gitu loh. Jadi apa yang bisa kita evaluasi lagi gitu. Dengan adanya yang poin nomor 5 adalah business analysis gitu, atau yang kita sebut adalah SWOT, yang in analysis yaitu our strength, our weaknesses, our opportunity, and our threats. Jadi di situ kita nggak cuma melakukan apa ya, survival ya, everybody needs to be surviving and everybody mau sukses gitu kan, tapi ya kita nggak boleh lupa gitu ya untuk doing this checklist every time. Dan secara nomor 6 itu kita ngomongin business strategy, jadi ketika kita kalau nggak bisa punya yang solid poin nomor 1 sampai nomor 5, bagaimana kita bisa merancang suatu bisnis strategi gitu ya, ketika kita mau ngomongin ngembangin bisnis gitu, mau maju lagi ke depan dan makin banyak lagi yang akan kita lakukan gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin business development, mengembangkan bisnis, kunci sukses itu pasti adanya journey ya, dari yang micro to small, medium, and large gitu. Jadi Suara Jamu juga menjalani gitu ya, processing of the journey. Jadi yang kita sebut adalah business development atau pengembangan bisnis gitu, pengembangan pasar itu tadi ya, saya di sini juga cantumkan bahwa it's not about just the business development gitu loh, tapi apakah marketnya kita udah siap ketika kita develop our business, and then apakah produk kita itu juga udah siap gitu ya, scalability-nya gitu. Jadi in the next slide, kalau teman-teman sisters bisa melihat in the next screen, itu kita ini ya, tadi judul besarnya kita gitu, nanti akan ada pembicara kita berikutnya yang akan membimbing kita juga gitu ya, sharing tentang sebenarnya saya juga ngalamin gitu loh, ngomongin apakah sebenarnya pentingkah kita itu mengurus legalitas gitu. Di awalnya saya juga merasa di awal 1 tahun berjalannya Suara Jamu ya, yang dimana saya juga melakukan tadi yang namanya visibility study, itu saya memang belum pakai bendera gitu ya. Dan banyak orang yang jadinya mikir gitu, kalau misalnya bagaimana kalau pinjam bendera perusahaan dulu gitu ya, case tadinya tuh kayak dilemanya kita gitu ya, atau kita sebenarnya mau mulai usaha dulu atau punya legalitas dulu gitu, terus dilemanya apakah saya mesti punya duit yang untuk cuan dulu nih, baru yang udah nyata dulu, atau ngurus legalitas dulu, terus langkah-langkah awalnya apa sih gitu kan. Dan kalau dari awalnya yang saya jalankan di Suara Jamu itu, saya udah mulai dari mendaftarin merek Suara Jamu dulu gitu ya, di kelas-kelas yang memang yang relatable, karena tadi ngomongin nanti IP juga banyak banget gitu kategorinya. In the next slide, jadi ketika itu saya dengan adanya banyak dilema, terus waktu itu case tadi itu, tapi saya waktu itu memberanikan selangkah gitu ya, di 1 tahun setelah saya mempersiapkan bisnis dan masuk ke ranah analisa dan mau masuk ke business execution gitu ya, jadi mulai gitu. Nah itu kan saya lakukan gitu ya, pendaftaran legalitas gitu. Sebenarnya apa sih teman-teman, kalau bagi saya gitu ya, mungkin juga nanti teman-teman juga bisa mungkin jadinya relate gitu ya, bahwa ya memang kalau kita punya perizinan, kita legal gitu ya, baik secara perorangan atau secara entitas itu bisa ya, dalam arti kita tuh punya kekuatan loh teman-teman gitu, teman-teman sisters. Jadi kita punya suatu positioning ya, bahwa kita tuh sah di mata hukum, kita punya kepastian hukum, kita punya jaminan hukum yang jelas gitu, dan kita juga mendapatkan perlindungan hukum gitu. Dan kedua, kredibilitas dari pemilik usaha sendiri ya, teman-teman sistem juga ketika punya legalitas dari entity atau dari sisi perorangan gitu ya, yang didaftarkan, pokoknya sudah didaftarkan ke negara gitu ya. Jadi kita juga akan mempunyai kredibilitas yang lebih baik gitu, karena dianggap dan
apa ya, dicerminkan gitu dengan kita sudah berani mempunyai legal paperwork gitu. Dan sebenarnya keunggulannya kita juga bisa dapat mengikuti tender-tender, pengadaan, penyediaan, dan sebenarnya punya banyak opportunity yang lain juga gitu untuk mengembangkan dan mendapatkan proyek-proyek yang lebih mungkin bisa menjadi tambahan gitu revenue dan profit. Dan yang keempat gitu ya, jadi tadi kalau kita bisa punya semua legalitas itu, kita pun juga punya banyak peluang gitu ya untuk kayak mendapatkan support baik dari itu non government or government gitu ya. Contohnya juga dalam hal pelatihan-pelatihan gitu. Ketika kita sudah kayak di DKI itu ada program Jackpreneur, terus ada program UMKM gitu. Jadi semuanya tapi perlu ada pendaftaran gitu ya, yang clear gitu. Dan yang kelima, kita bisa juga mendapatkan kemudahan akses pembiayaan dari bank maupun non-bank. Dan tentunya juga dengan kita mendaftarkan ini, kita juga bisa mendorong pelaku bisnis-bisnis yang berhubungan dengan etik juga itu sharing juga tentang kesadaran tentang pajak. Jadi in the next slide, kalau kita lihat ada banyak ya sebenarnya kalau ngomongin dasar hukumnya itu apa gitu ya. Dasar hukumnya itu nggak cuma undang-undang negara kita, tapi juga ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, peraturan daerah. Nah ini kita terus mendapatkan update itu juga dari komunitas atau dari grup di mana kita jadi part of the community gitu ya di situ. Kita bisa terus kok mendapatkan update-nya gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin bagaimana sih caranya sekarang, kalau saya dulu di zona Jawa juga sambil belajar kok ya teman-teman sister juga ujuk-ujuk tahu gitu, cari tahu bagaimana. Dan sekarang apalagi dimudahkan dengan adanya yang namanya online single submission ini gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menjalankan sendiri gitu, pasti kita bisa didampingi kok gitu ya untuk melakukan pendaftaran untuk perizinan usaha. Melalui OSS itu singkatannya ini ya, online single submission. In the next slide, dan jenis-jenis usahanya di Indonesia itu banyak banget juga gitu ya, di bidangnya masing-masing. Tapi yang dari pengalaman saya gitu waktu itu yang paling umum kita harus punya NIB, terus SKDP itu surat keterangan domisili perusahaan, nomor wajib pajak, baik itu individu ataupun non individu. Ini checklistnya ya teman-teman sisters, yang kita setidaknya itu udah punya checklistnya dan pelan-pelan dilengkapi gitu. SIUP, usaha dagang, UD, izinnya gitu ya. Kalau misalnya kita daftarin atas nama pribadi gitu. Dan juga kayak izin gangguan juga ketika kita ada di dalam lingkungan yang di mana tidak pada zona-zona atau yang ada kemungkinan ada pencemaran limbah, mengganggu tetangga seperti itu. Jadi this is all the license yang teman-teman mungkin jadi punya checklist untuk mempelajari ya, dan ini sebenarnya fungsinya apa, punya fungsi masing-masing gitu. Dan kalau tadi saya ngomongin di slide sebelumnya itu adalah izin usaha secara umum, tapi kalau izin usaha F&B itu ada di slide berikutnya, itu ada formulir perizinan dan surat pernyataan gitu ya, KTP pemilik dan penanggung jawab. Jadi ini semua checklist yang nanti teman-teman sisters bisa ini ya, checklist juga gitu loh. Aku udah punya ini enggak gitu. Nah, ketika kita ngomongin usaha F&B yang ada kaitannya dengan nomor 7 dan nomor 8, PIRT dan BPOM, sertifikasi halal, itu ketika dari konsep F&B mungkin kita jadi punya produk unggulan yang kita mau distribusikan lagi dengan lebih luas, yang misalnya di atas 7 hari harus punya izin BPOM, yang di bawahnya 7 hari bisa PIRT. Itu peraturan juga selalu berubah gitu ya. Jadi kelas-kelas produknya juga beda-beda. Nanti teman-teman banyak mencari bimbingan juga gitu ya nantinya gitu ya, untuk bisa mendapatkan apa yang jadi namanya updating gitu ya, because we have to keep improving, updating, jangan sampai kita ketinggalan. Nah, jadi kalau buat saya di Suara Jamu ya, in the next slide itu aku bikin sebuah kayak pointers. Jadi apa yang nanti
kita sebagai apalagi womanpreneur gitu ya, atau calon-calon pengusaha atau yang jadi pengusaha di sini, we are together in this gitu. Keep learning, keep updating to information, and keep updating to the trend. Dan memang kalau ngomongin bisnis itu nggak gampang ya, semuanya itu nggak ada yang gampang. Tapi tergantung dari kita bagaimana bisa terus mau berusaha untuk bisa mencapai apa yang namanya visi dan visi kita gitu ya. Ketika kita udah nyiapkan tadi checklist yang nomor 1 sampai nomor 7 yang saya sebutkan di awal gitu, masih ada jalan gitu ya. Mungkin semuanya tuh butuh proses gitu. Jadi don't give up, jangan nyerah gitu. Mentoring itu penting banget ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, like let's open up, jangan dibawa stres gitu ya. Karena kalau kita sebagai owner atau sebagai business doer-nya stres itu kita udah nggak bisa mikir dengan clear. Padahal nomor 3 kita perlu clear vision, and we have to adopt, we have to dare to change. Ya jadi kita nggak mungkin ya kita tuh bisa jalanin totalitas tanpa itu gitu. Jadi in the next poinnya ya nomor 5, how do you handle critics? Kadang-kadang kayak dikasih masukan terus dia nggak bisa legowo atau bagaimana gitu. Sustainability of the business journey ini kita nantinya ya akan kita bahas di nextnya. Itu nggak akan bisa kita lakukan. Ini harus kita lakukan tadi yang hari ini ya, sustainable business journey. Tadi yang terakhir itu kalau kita nggak cermat dalam melakukannya tadi poin-poin yang saya sampaikan di slide yang sebelumnya, kita nggak mungkin gitu bisa ke next step ini gitu ya, bahwa sustainable business journey itu ya kita harus standar pemenuhan komitmen, yaitu tadi ya perizinan sertifikasi tadi itu banyak banget yang harus kita penuhi. And then kita terus harus cross check and check gitu sarana dan prasarananya dari bisnis kita gitu ya, hygiene and safety dan semuanya. And then kita belajar lagi gitu. Nantinya nextnya lagi gitu ya, sisters juga nanti pasti bisa belajar lagi tentang risk management, what is sebenarnya bagaimana sih mengurangi resiko, menganalisa sebuah resiko gitu. Banyak pointers gitu ya, saya ngalamin juga, saya belajar ini, saya sharing gitu apa yang saya jalankan dan perjalanan saya di Suara Jamu. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun dari belajar ya, nggak pernah kayaknya ada bisa, tapi saya nggak mungkin lah bisa melakukan semuanya sendiri juga gitu. Tanpa nomor 5 adalah support system gitu ya. Saya punya support system yang cukup amazing gitu ya. Kayak saya bersyukur banget gitu punya banyak mentor, saya punya banyak ekosistem dari semua itu bisa saling mendukung gitu. Kalau enggak kita nggak akan bisa punya bisnis yang sustainable gitu, yang bisa berkesinambungan gitu. Dan kalau untuk case-nya saya di Suara Jamu itu saya terus berusaha melakukan inovasi-inovasi ya, peningkatan standar dan mutu ya melalui continuous improvement untuk bisa relate gitu dengan generasi muda yang bagaimana kita bisa membawa jamu ya sebagai budaya Indonesia, warisan budaya, kearifan lokal tetap bisa dinikmati, itu sehat, bagus, alami, dan ini benar-benar berkat dari alam semesta, dari anugerah yang Maha Kuasa gitu ya. Kita tuh di Indonesia, we are blessed to have all of this blessing gitu dengan jamu. Dan di slide terakhir saya menyampaikan sedikit quote gitu ya, bahwa actually success is not the key to happiness gitu, but happiness is the key to success. Jadi teman-teman kalau misalnya hari ini nanti kita bisa saling evaluasi gitu ya. Saya rasa banyak nggak bisa punya satu patokan ya, sukses buat teman-teman itu apa, buat saya apa, buat kita. Tapi sukses itu tuh sebenarnya kita harus tetap bisa happy gitu untuk bisa terus sukses, punya semangat gitu. Semuanya berasal dari hati kita, bagaimana kita bisa terus bisa membagi ya energi positif gitu dengan happiness dari hati, dan kita menjalankan dengan passion dan sungguh hati, dan bisa melihat terus semua yang harus kita pelajari. Dari saya sharingnya seperti ini teman-teman sisters. Saya kembalikan ke moderator, dan saya yakin nanti dari kakak cantik akan menggait kita juga ya, apa aja sih step-stepnya bagaimana, karena it's not easy gitu, semuanya itu sangat-sangat banyak challenge ya. Tadi kayaknya pointernya banyak banget ya, cuman
teman-teman kayak kemarin bilang, pokoknya Mbak Nova yang dialami di Suara Jamu kemarin perjalanannya diceritain aja gitu. Ya mungkin bisa jadi bahan sharing ya, yang buat teman-teman juga bisa kita semangat sama-sama, sister sudah semangat sama-sama. Terima kasih, monggo dibalikin ke moderator. Terima kasih luar biasa Ibu Nova Dewi. Saya sampai terperangah karena sangat lengkap dan sangat-sangat komprehensif, dan saya baru sadar ternyata bisnis We Ora Jamu ini ternyata dibikin benar-benar dengan matang seperti itu ya. Berdasarkan riset yang panjang sejak 2012 dan terus berimprovisasi dari awal sampai saat ini. Dan yang paling saya suka adalah quote terakhir yang disampaikan bahwa sukses bukan karena kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu sendiri yang buat kita sukses. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Nova Dewi. Saya jujur merasa jadi terpacu. Saya juga pengen bikin juga bisnis. Tapi sebelum itu kita juga akan mendengarkan langsung. Ini dia advice atau saran-saran yang pastinya akan kita tunggu-tunggu dari Mbak Windy Berlianti terkait dengan bagaimana prosedur atau bagaimana cerita tadi We Ora Jamu menyusun banyak sekali saya lihat dan sampai saya catat dari NIB, SKDP, NPWP, dan lain-lain. Ini sebetulnya macam-macam bisnis atau izin usaha untuk food and beverage itu seperti apa? Silakan Mbak Windy dijelaskan kepada kita semua, monggo. Oke, terima kasih Mas Fajar sebelumnya. Nah, selamat siang semuanya teman-teman. Nah, senang banget nih hari ini bisa sharing sama sister-sister semua tentang gimana sih kita kalau mengurus perizinan untuk usaha F&B kita. Nah, sebelumnya aku mohon izin share screen ya, terlebih dahulu, dan aku akan sebentar. Oke, sudah terlihatkah, Mas? Sudah, siap, mantap. Monggo. Ini aku share screen biar full, biar teman-teman bisa lihat secara keseluruhan apa aja sih pemaparan aku hari ini ya. Nah, sebelumnya aku akan disclaimer dulu bahwa hari ini yang akan aku bawakan adalah terutama untuk edukasi buat teman-teman, gimana caranya teman-teman tahu untuk menentukan gimana izin apa sih yang bakal teman-teman buat nantinya begitu. Oke, sebelum untuk teman-teman tahu apa aja sih izin apa aja sih yang harus aku bikin gitu sebelum aku memulai usaha F&B aku ini. Nah, teman-teman harus ada 4 poin yang teman-teman harus tahu, yaitu yang pertama mengenai apakah pemilik usaha, modal usaha, terus kemudian modal usaha, modal bisnis, dan tingkat resikonya. Nah, ini aku izin. Oke. Nah, kalau untuk pemilik usaha itu sendiri, teman-teman harus bisa bedain apakah teman-teman itu merupakan badan usaha atau perorangan. Kenapa? Kalau misalnya antara kedua ini itu akan menjadi berbeda. Ketika teman-teman berbentuk badan usaha seperti CV, PT itu akan berbeda dengan teman-teman yang merupakan pelaku usaha perorangan begitu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman juga harus tahu dulu modal usahanya itu tuh apakah teman-teman ada di usaha mikro kah, usaha kecil kah, atau usaha menengah atau mungkin besar gitu. Tapi apa sih Mbak sebenarnya modal usaha itu tuh apa gitu? Modal usaha itu adalah semua uang atau barang yang teman-teman keluarkan untuk melakukan usaha ini. Katakanlah misalnya teman-teman itu mau bikin sebuah perusahaan roti gitu, terus teman-teman butuh uang 500 juta, tapi juga termasuk udah dengan beli barang-barangnya, bahan bakunya, dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam modal tadi. Kenapa? Karena setiap beda-beda skalanya, dari usaha mikro, kecil, menengah, besar, itu juga akan berbeda-beda pula izin yang akan teman-teman butuhkan. Semakin besar skalanya, akan semakin banyak izin yang teman-teman butuhkan, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenai modal bisnis. Gimana sih teman-teman tahu apa sih modal bisnis kita gitu. Nah, teman-teman harus melihat dari apa sih yang pertama, produk apa yang akan teman-teman jual. Apakah teman-teman akan jual roti kah, ataukah teman-teman akan jual roti yang misalnya katakanlah yang langsung dijual, teman-teman langsung ketemu sama konsumennya, atau teman-teman taruh roti itu di dalam sebuah outlet gitu. Nah, itu pun juga akan berbeda. Jadi walaupun yang teman-teman jual itu sama-sama roti, tapi cara penjualannya itu berbeda, bisa berbeda pula izin yang akan teman-teman punyai nantinya begitu. Nah, terus
gimana dong Mbak Windy caranya untuk kita tahu kegiatan usaha kita itu tuh seperti apa? Nah, teman-teman harus buka dari oss.go.id. Buat teman-teman yang mungkin belum familiar sama OSS, mungkin bisa coba dibuka-buka. Nah, teman-teman bisa cek di klasifikasi usaha ini. Nah, di tahun 2020 memang pemerintah sudah update lagi nih KBLI-nya. Nah, jadi nanti di sini di bagian search, teman-teman bisa search nih, misalnya teman-teman jual tadi itu roti atau jamunya Mbak Nova gitu. Misal kita akan search jamu itu ada di kode berapa sih? Nah, nanti akan semakin berbeda-beda, akan semakin beda pula legalitas yang teman-teman butuhkan. Nah, tapi saya akan coba merangkum kira-kira izin-izin dasar apa sih yang sebenarnya kebanyakan kita butuhin gitu. Katakanlah tadi kita misalnya tadi ke Mbak Nova gitu, kita mau jual jamu. Nah, jamunya ini apakah kita akan jualnya itu gimana cara penjualannya? Nah, pertama-tama tentunya yang pasti yang kita butuhkan adalah adanya NIB. Nah, NIB ini sendiri merupakan seperti KTP-nya manusia. Tapi kalau NIB ini nih buat pelaku usaha atau usahanya itu sendiri. Jadi misalnya katakanlah tadi Soe Ore Jamu gitu. Soe Ore Jamu pun punya nomor NIB-nya sendiri. Nah, itu kayak KTP-nya kita gitu. Jadi identitasnya dari si pelaku usaha itu. Apakah semua pelaku usaha butuh NIB? Butuh NIB. Nah, itu tadi. Gimana caranya untuk kita dapat NIB ini tadi? Teman-teman harus buka dari oss.go.id. Teman-teman harus login dulu, daftar, dan teman-teman akan isi tadi sesuai dengan produk-produk yang teman-teman jual, begitu. Nah, outputnya nanti teman-teman akan dapat seperti ini. Mungkin kalau di zaman dulu belum ada namanya itu berbasis resiko gitu. Dulu itu mungkin cuma ada NIB-nya aja. Nah, sekarang dari OSS, teman-teman akan dapetin sertifikatnya seperti apa. Jadi apakah nanti teman-teman itu skala resikonya apakah kecil, menengah, atau bisa tinggi. Nah, itu akan ditentukan dari si OSS ini tadi. Nanti akan langsung keluar bersamaan dengan NIB-nya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, teman-teman wajib untuk punya NPWP. Kenapa? Karena tentunya itu berkaitan dengan kewajiban teman-teman membayar pajak ke negara. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum punya NPWP, aduh Mbak, aku tuh kayak, masa kita usaha sekecil ini kita harus punya NPWP sih? Nah, teman-teman mungkin ingat gitu beberapa waktu belakangan ini sempat viral ada seorang penjual di online shop gitu yang tiba-tiba dapat surat dari kantor pajak mengenai penjualannya, omset penjualannya di marketplace. Nah, sebelum teman-teman itu kejadian teguran seperti itu, nah teman-teman harus punya NPWP dan melakukan pelaporan penjualannya ke kantor pajak domisili teman-teman gitu. Untuk pembuatannya itu tadi itu sekarang lebih mudah, apalagi semenjak pandemi semuanya itu dibantu sama pemerintah, kita bisa akses secara online. Nah, nanti teman-teman akan tentukan, katakanlah misalnya teman-teman ini mau usahanya itu misalnya di Bekasi gitu. Nah, berarti NPWP-nya itu nanti akan mengikuti di Bekasi begitu. Kecuali jika teman-teman ini masih usaha perorangan, maka NPWP-nya tidak perlu lagi dibuat atas nama usahanya, cukup mengikuti dari NPWP teman-teman selaku NPWP perorangan begitu. Nah, mungkin nih yang ketiga, teman-teman mungkin sering banget dengar yang namanya PIRT gitu. Mbak, sebenarnya tuh gimana sih Mbak PIRT itu? Kapan sih kita butuh PIRT? Nah, sebenarnya ketika teman-teman udah punya produk yang ingin teman-teman edarkan ke masyarakat, teman-teman itu wajib untuk punya PIRT atau izin edar. Nah, untuk tahu apa sih sebenarnya PIRT ini? Nah, PIRT ini adalah sertifikasi dari sertifikasi komitmen produk pangan industri adalah merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh pemerintah kota atau kabupaten. Nah, dalam hal ini pengurusannya bisa dilakukan di PTSP atau Dinas Kesehatan, di mana produksi rumah tangga itu tadi dilakukan begitu. Nah, terus kemudian jenis olahan pangan yang tidak termasuk PIRT itu apa aja sih? Atau semuanya produk itu bisa sih Mbak, bisa dapat PIRT? Enggak semua produk teman-teman bisa untuk mendapatkan PIRT. Nah, jika teman-teman termasuk ke dalam jenis olahan pangan yang tidak
memenuhi tidak termasuk dalam kategori PIRT, artinya teman-teman harus mengajukan izin edar MD atau ML atau yang mungkin sekarang sering terdengar itu sebagai izin BPOM gitu. Jadi teman-teman harus lihat-lihat dulu nih dari checklist ini, kira-kira aku jualan ini apa enggak ya gitu. Kalau teman-teman bukan jualan ini yang tidak termasuk, berarti teman-teman harus urusnya itu di izin edar. Oke. Nah, pengurusannya gimana sih untuk kita ngurus PIRT itu tadi? Nah, pertama, nanti teman-teman sekarang itu sudah bisa dengan lebih mudah lagi. Kalau dulu mungkin kita butuh datang untuk isi-isi formulir dan segala macamnya begitu ya, kalau di zaman dulu. Nah, kalau sekarang, teman-teman cukup perlu akses dari oss.go.id itu tadi, teman-teman yang tadi udah bikin NIB, nanti akan langsung terverifikasi dan dapat akses untuk ke aplikasi PIRT. Nah, dari aplikasi PIRT ini nanti teman-teman akan baru bisa untuk kasih tahu lebih detail lagi terkait apa sih, bagaimana labelnya, komposisinya, apa yang akan teman-teman jual, nah seperti itu. Nah, kemudian kemudian itu adalah izin edar MD atau ML yang mungkin teman-teman sering dengar dengan izin BPOM. Nah, izin BPOM ini atau izin edar ini memang sering banget nih kita dengar gitu kan. Tapi bedanya apa sih dengan PIRT itu tadi? Nah, ada nih perbedaannya antara PIRT dan izin edar. Kalau PIRT itu tadi, itu skalanya itu lebih kecil daripada skalanya izin edar atau izin BPOM. Kenapa? Jadi kalau PIRT ini ditujukan untuk teman-teman yang baru startnya dari stepping yang lebih kecil begitu, yang harus dari rumah. Kalau misalnya izin edar itu dia udah ada tempat usahanya. Terus selain itu tadi ya, selain jenis produknya itu tadi, teman-teman juga harus melihat apakah misalnya ini nih kita bikin makanannya itu, kita bikinnya itu ada mesinnya nih, semuanya udah otomatis. Apakah saya harus punya PIRT atau kita punya izin edar ya? Nah, kalau teman-teman udah menggunakan otomatisasi atau semi otomatisasi, teman-teman harus urusnya izin edar atau izin BPOM ini tadi gitu. Jadi di sini teman-teman bisa tahu apa sih perbedaannya, yang mana yang teman-teman harus urus, apakah PIRT atau izin edar tadi. Nah, bagaimana untuk pengurusannya? Nah, teman-teman tadi sama kayak tadi, teman-teman harus punya dulu NIB-nya, teman-teman udah verifikasi data perusahaannya, nanti baru teman-teman registrasi lagi secara langsung di lamannya POM ini tadi. Nah, nanti teman-teman bisa isi dari labelnya, terus bentuk kemasannya seperti apa, produknya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, begitu. Nah, terus apakah semua produk yang kita punya, yang F&B, ini harus punya apakah harus kita semua punya izin, gitu, izin edar atau izin PIRT tadi? Enggak semua produk yang teman-teman bikin itu harus punya izin edar atau izin PIRT tadi. Nanti akan ada beda lagi nih nanti kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam kategori ini, akan ada lagi penyuluhan-penyuluhan dari instansi untuk teman-teman yang tidak memiliki izin edar atau izin PIRT tadi. Nah, salah satu contohnya pangan yang tidak wajib memiliki izin itu adalah pangan yang dilakukan siap saji gitu. Katakanlah misalnya saya itu jual gorengan yang saya masak di depan customer, lalu saya berikan kepada customer dan customer bisa nikmatin itu buat di take away gitu kan. Nah, apakah saya butuh izin edar itu atau izin PIRT tadi? Itu nggak perlu. Kenapa? Itu akan menjadi beda lagi nih izinnya gitu. Makanya tadi kembali saya bilang bahwa sebelum kita mau tahu izin apa yang akan kita butuhkan untuk usaha kita, itulah pentingnya kita untuk tahu bisnis strategi itu tadi. Yang tadi juga mungkin Mbak Nova juga udah sebutin bahwa pentingnya ada bisnis strategi untuk kita tahu legalitas apa sih yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Nah, Mbak Windy, mohon izin, ya? Aku menyampaikan waktunya 1 menit lagi ya Mbak. Oke, boleh. Sorry banget ya. Q&A. Seperti itu. Oke, cepat aja ya kalau gitu. Siap. Oke nih, izin berikutnya adalah izin usaha industri. Nah, kalau ini udah lebih expert lagi ketika teman-teman, misalnya katakanlah teman-teman pengen punya usaha roti tapi dalam bentuk pabrik. Nah, selain punya izin BPOM atau izin edar tadi, teman-teman juga wajib punya izin usaha industri ini tadi. Nah, kemudian sertifikasi halal. Nah, ini mungkin sering banget nih teman-teman tuh lihat, gimana sih ini kok makanannya tuh nggak ada sertifikat halalnya. Bukan berarti mereka nggak punya sertifikat halal, itu mereka itu
dalam tanda kutip menggunakan produk komposisi yang tidak halal gitu. Tapi bisa jadi mereka sedang dalam urus proses sertifikasi halalnya atau tidak. Nah, tapi yang teman-teman perlu tahu bahwa untuk menampilkan label halal di dalam suatu produknya teman-teman, itu teman-teman wajib terlebih dahulu mensertifikasi produknya teman-teman. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk langsung comot halal kayak gitu, karena kayak kita ngerasa oh ini produk kita halal semua kok, kita nggak bisa self proclaim seperti itu. Nah kemudian yang bagaimana sih sanksi ketika pengusaha yang nggak mau urus izin nih? Nah mungkin nih teman-teman sebagai contoh bahwa banyak banget loh pengusaha sebenarnya yang sudah terkena bahkan pidana, bahkan atau mungkin denda sampai miliaran rupiah karena mereka tidak memiliki izin. Wow. Nah, Luar mungkin biasa tadi Mbak Windy, sorry banget nih karena waktunya kita sangat terbatas. Boleh, Aku nggak mau apa-apa. izin untuk stop di sini dulu, tapi ini pasti tentu akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab karena sudah banyak nih pertanyaan yang muncul. Jadi aku akan izin menyampaikan beberapa pertanyaan, namun sebelum menyampaikan pertanyaan, aku juga ingin mengimbau untuk rekan-rekan yang juga mau bertanya langsung ke Ibu Nova Dewi atau Mbak Windy Berlianti, silakan, pun juga yang terkait dengan Excel Business Solution, karena tadi sudah ada penjelasan terkait apa itu Excel Business Solution. Kalau ada teman-teman atau sisters yang bingung apa itu Excel Business, juga langsung ditanyakan di sini, nanti akan dijawab oleh teman-teman atau rekan dari Excel Business Solution. Seperti itu. Oke, langsung saja aku akan mulai ke pertanyaan pertama yang hadir atau datang dari Ibu Anggita Sularso. Halo, mau tanya dong, bedanya NIB dan SIUP itu apa ya Mbak? Mungkin ini aku ajukan dulu ke Mbak Windy Berlianti. Silakan Mbak. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi kalau misalnya NIB itu adalah KTP-nya kita, KTP pelaku usaha. Nah, sedangkan tadi SIUP itu adalah izin usahanya. Jadi sebelum Ibu mengurus SIUP, Ibu harus mengurus NIB-nya terlebih dahulu gitu. Nah, begitu sih Mas kira-kira. Siap, luar biasa. Jadi itu tadi ya bedanya. Nah, ada pertanyaan kedua dari Ibu Sri Lestari. Ini terkait dengan kalau usaha menjahit, apakah bisa pakai PIRT ya Mbak Windy? Karena beliau sudah punya usaha menjahit selama 8 tahun, tapi belum punya surat izin. Mohon pencerahannya. Silakan. Oke, kalau untuk izin konveksi itu kita harus lihat lagi tadi kayak tadi sebelumnya sama seperti usaha makanan, tapi mungkin ini akan beda jenis kegiatan usahanya begitu ya, karena ini kan menjahit gitu kan. Nah akan ada tetap kayak NIB, NPWP itu tetap penting, tapi apakah untuk terkait izin usahanya tadi itu harus dilihat lagi produknya itu apa, apakah Ibu cara menjualnya itu seperti apa begitu. Nah kalau untuk PIRT itu kan untuk khusus untuk masalah pangan begitu. Siap, luar biasa. Jadi tadi sudah dijawab terkait 2 pertanyaan yang masuk, dan sebetulnya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk tapi di kolom chat seperti itu. Jadi tidak di Q&A. Namun sebelum itu Kak, saya juga punya pertanyaan khusus nih sebetulnya ke Ibu Nova Dewi, pengalaman dari Sueora Jamu. Apa sih Bu? Saya penasaran kendala yang Ibu alami dalam proses menyusun atau memproses izin usaha Sueora Jamu. Itu kendala terbesar di mana, dan apa saja kiat-kiatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Silakan. Kalau dari Sueora Jamu, kendala-kendalanya di pengurusan izin itu lebih ke pada saat kita harus, tadi yang saya juga sebutkan ya, bahwa kita harus mengevaluasi sarana dan prasarana untuk bisa menyesuaikan dan untuk mendapatkan sertifikasi yang saya harapkan untuk didapat gitu. Jadi kadang-kadang dari sisi seorang UKM, kadang tadi ya dari sisi kita itu keterbatasan permodalan, terus keterbatasan dari sumber daya tim resources gitu yang membantu proses-prosesnya gitu. Jadi memang tapi tetap harus dilalui sih Mas gitu. Jadi mungkin buat teman-teman sister juga challenge-challenge yang ada itu lebih ke ya apa yang harus kita ini ya sesuaikan gitu dengan peraturannya dari pemerintah gitu. Dan kadang-kadang kayak kondisi belum memungkinkan, tapi disitulah jadi tantangan kita bagaimana kita harus membuat yang namanya skala prioritas gitu.
what is the most important, dan kita harus lebih bisa membagi waktunya yang untuk bisa mengalokasikan tadi supaya apa yang menjadi business plan kita tuh jangan sampai akhirnya jadi tidak sejalan atau tidak inline dengan what we already plan with the strategy, atau yang namanya tadi ya harus punya planning bekerja gitu, karena udah melibatkan dari ekosistem gitu. Mungkin dari saya itu sih Mas gitu. Iya, terima kasih Ibu Nova Dewi, penjelasannya yang sangat menarik dan komprehensif dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada sesi pagi hingga siang hari ini. Tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk semuanya, para narasumber. Banyak sekali informasi yang sangat berguna untuk siapapun yang ingin memulai bisnis usaha secara legal seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya juga ingin menyampaikan kalau masih ada pertanyaan terkait Excel Business Solution, silakan bisa disampaikan via kolom chat. Pun juga untuk rekan-rekan sekalian, sebelum saya mengakhiri kelas, saya juga ingin meminta testimoni yang akan disampaikan langsung dari rekan Mustaqim. Apakah sudah ada di sini? Rekan Mustaqim, oke, sepertinya masih mengalami gangguan, jadi langsung saja, karena waktu kita yang sangat terbatas, kita langsung foto bersama dengan para narasumber. Jadi saya akan pandu bersama, silakan para narasumber, saya hitung, senyum yang paling ceria, Ibu Nova Dewi dan Mbak Windy, 3, 2, 1. Oke, itu dia, tepuk tangan sekali lagi, rekan-rekan sister semua, terima kasih, luar biasa. Informasi yang sangat menarik dan sangat berguna untuk kita semua yang mau membangun bisnis dan mengurus perizinan agar usahanya bisa sukses dan legal seperti itu. Oke, sister, sebelum kita pamit undur dan saya kembalikan ke MC, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pada hari ini untuk sisters yang ingin meminta atau mendapatkan materi kegiatan. Jangan lupa untuk download aplikasi Sisternet, karena di sana akan bisa didapatkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber baik dari pagi sampai malam nanti. Kemudian teman-teman juga bisa membaca artikel yang bisa menambah pengetahuan rekan-rekan. Jangan lupa juga share keseruan masing-masing di kelas webinar yang sisters ikuti ke Instagram story kamu dan tag @sisternetid, @XL Asiata dan XL Business Solution. Story yang menarik akan mendapatkan pulsa Rp100.000. Wih, luar biasa. Banyak hadiah yang akan kita berikan untuk sisters dimanapun berada. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih, tetap utamakan protokol kesehatan dimanapun berada. Akhir kata, saya Fajar Sidik mengucapkan terima kasih, mewakili Sisternet. Sampai bertemu di kesempatan lain, perempuan pintar, semua pintar, stay safe, stay healthy. Silakan, saya kembalikan ke MC kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih sudah menyaksikan sesi 2 dan sesi 3 dari Festival Webinar Pintar 2021. Mendorong peran perempuan sebagai penggerak ekonomi kreatif yang inovatif dan pengurusan izin usaha F&B. Kunci sukses kembangkan bisnis. Kelas barusan pastinya sangat bermanfaat buat kita semua ya sisters ya. Dan semoga sharing yang diberikan oleh para narasumber, yaitu sesi yang kedua tadi ada Ibu Syafira Lubis, Mas Ferry Ardiansyah dan juga Francisca Hadiwijana bisa bermanfaat buat sister semuanya. Dan juga sesi yang ketiga ini tadi sudah ada Mbak Nova Dewi dan juga Mbak Windy Berlianti.
Dan yang pastinya ini semoga dapat meningkatkan semangat sisters untuk berani naik kelas. Jangan lupa ya untuk share keseruan masing-masing kelas webinar pintar ini di Instagram story sister semuanya. Dan tag ke @sisternetid, @xlaksiata, dan @xlbusinesssolutions. Story yang menarik nanti akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Lumayan ya sisters ya. Dan sekali lagi ini saya ingin mengingatkan bahwa acara hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang akan diadakan di awal tahun depan. Jadi sisters tunggu apa lagi? Bagi yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar dan juga memenangkan modal usaha total sebesar Rp150 juta, silakan membuat artikel tentang rencana bisnis kamu melalui aplikasi di Android atau iOS. Bisa juga di websitenya Sisternet di www.sisternet.co.id. Dan silakan tunggu aja informasi selanjutnya di media sosial di @sisternetid untuk mengetahui langkah-langkah membuat artikel di aplikasi Sisternet. Cek highlights juga di Instagram @sisternetid. Dan jangan lupa setelah ini kami akan lanjut lagi ke sesi 4 ya. Sesi webinar yang keempat yang berjudul Tingkatkan Omset Bisnis Melalui Strategi Pengaturan Modal. Ini wajib hukumnya untuk diikutin, jangan sampai terlewatkan juga. Yang tentunya akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Mbak Roswita Jasin, MBA CFP, Financial Educator. Nah sesi ini akan dimulai pukul 12.30 dan juga linknya ini sudah ada di kolom chat. Silakan langsung cek kolom chat ya dan sudah ada linknya semuanya di sana. Dan dengan ini berakhirlah webinar sesi 2 dan 3. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye sisters.